Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sugianto, NPM saya 2031124. Di UAS B Indo ini saya mengangkat topik itu wajah potret hukum di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari wajah potret hukum di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus-menerus oleh masyarakat Indonesia, terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegak hukumnya sampai saat ini, atau penegakan hukum dan keadilan yang mengusik nurani bangsa ini sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan di antara kasus-kasus penegak hukum. Ini memberi gambaran dan potret wajah penegak hukum dan keadilan masyarakat kita. Next, saat ini tidak mudah menggambarkan situasi hukum di Indonesia tanpa mendengar keprihatinan yang mendalam dari keluhan masyarakat atas pelanggaran hukum dan kemarahan masyarakat terhadap mereka yang menggunakan hukum untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan hati nuraninya. Dunia hukum Indonesia saat ini sedang dalam pengawasan ketat dari berbagai lapisan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menepati urutan pertama yang tidak hanya mendapat perhatian tetapi juga kritik yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Hukum pidana merupakan pidana hukum yang paling sederhana yang dapat dijadikan di indikator apakah reformasi hukum yang dilakukan di Indonesia berjalan dengan baik atau tidak. Hukum pidana tidak hanya berurusan dengan putusan peradilan mengenai penanganan masalah pidana, tetapi mencakup semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses hukum dimulai dengan penyelidikan polisi mengarah pada hukum pidana dan diakhiri dengan eksekusi oleh fasilitas penjara. Semua proses pidana ini saat ini berada di bawah pengawasan publik karena tidak berfungsi dengan baik atau berperilaku seperti perangkat keras di awal tahun 2010. Dapat dikatakan bahwa semua lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus pidana dipaksa secara ketat. Next, kami mendengar dari polisi bahwa ada beberapa kejadian selama penyelidikan di mana polisi melecehkan dan memeras tersangka. Terakhir soal kriminalisasi. Pimpinan KPK, kejaksaan juga tak luput dari kritik karena gagal membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan akhirnya. Pada satu kasus di mana jaksa lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi yang baik setelah menyatakan dikawal tidak dapat diterima adanya dakwaan yang tidak dapat diterima oleh juri menunjukkan bahwa jaksa tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ironisnya, tidak ada penuntutan karena sebagai besar tanda tangan berita secara pemeriksaan BAP dipalsukan. Pada akhirnya kasus pidana berakhir di tangan hakim
pengadilan yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Memang hakim sebagai ujung tombak pemahaman masyarakat akan adanya keadilan tidak luput dari kritikan masyarakat. Banyak keputusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menimbulkan berbagai tindakan yang menimbulkan kekecewaan terhadap hukum. Kekecewaan terhadap pengadilan hakim banyak terkait dengan maraknya mafia. Hukum yang ada di dalam tubuh lembaga berlambang perlindungan tersebut, sebuah lembaga yang dirancang untuk melindungi hukum menyeret nama top manajemen sebagai salah satu mafia peradilan. Meski belum terbukti kebenarannya, kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita tidak lagi mempercayai pengadilan, lembaga apa yang kita butuh untuk keadilan di negeri ini? Next, mafia peradilan ternyata tak hanya menyeret nama-nama hakim, tapi juga merembet ke pegawai aparat kepolisian yang tugas bukan memutuskan perkara tak luput dari jeratan mafia suap. Kasus suap ini juga membawa sejumlah nama ke pengadilan. Ironisnya, mafia ini juga merebut tangan anggota parlemen di kursi pemerintah. Sangat ironis, apa yang kita saksikan selama ini semakin menyiksa hukum Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini uraian di atas menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia dilanggar. Yang mungkin tidak mendapat sorotan adalah penjara karena tidak banyak orang yang menonton. Namun sistem ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sempurna. Lembaga yang seharusnya berperan dalam pemulihan karakter narapidana hukum tidak dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Jumlah narapidana yang berlipat ganda melebihi kapasitas membuat nasib para narapidana semakin terpuruk. Mereka tidak menjadi lebih sadar, tetapi belajar melakukan kejahatan baru setelah bertemu dengan narapidana lain. Sebenarnya hal ini jauh dari konsep pemindanaan yang sebenarnya bertujuan untuk merehabilitasi para terpidana fakta yang masih berlaku. Hingga saat ini beberapa napi membuat aturan sendiri, mengubah hotel gratis menjadi hotel bintang 5. Tentu yang menjadi keprihatinan mendalam adalah reformasi hukum yang masih berjalan lamban dan belum memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa akhir ini telah terjadi kurangnya keadilan dasar yang dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya keadilan ini adalah akibat dari pelanggaran hukum, penghormatan terhadap hukum, tidak percaya terhadap hukum, dan penyalahgunaan hukum. Oke, sekian dari tugas saya. Terima kasih.